Nama bekas Ketua DPR yang juga terpidana kasus korupsi KTP elektronik atau IKTP Setia Novanto kembali jadi sorotan usai Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan olehnya. Atas putusan ini, hukuman Setia Novanto yang tadinya 15 tahun penjara dikurangi menjadi 12,5 tahun penjara. Lantas, apa alasan MA mengabulkan permohonan ini? Putusan MA tersebut disampaikan dalam situs resminya Rabu 2 Juli 2025. Adapun pidana denda tetap sama, yakni 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, dan diwajibkan membayar sisa uang pengganti sebesar 49 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun penjara. Selain memotong hukuman penjara melalui putusan PK, MA juga mengurangi masa pencabutan hak Setia Novanto untuk menduduki jabatan publik yang merupakan pidana tambahan. Jika sebelumnya Setia Novanto dilarang menduduki jabatan publik selama 5 tahun setelah bebas, kini MA memutus mencabut hak mantan Ketua DPR itu menduduki jabatan publik selama 2 tahun dan 6 bulan sejak selesai masa pidana. Dengan pengumuman hukuman itu, Setia Novanto sudah bisa bebas tahun 2030 karena bekas Ketua Umum Partai Golkar itu mulai ditahan pada 17 November 2017. Namun tak menutup kemungkinan Setia Novanto yang kini menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung bisa bebas lebih cepat jika mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat. Secara terpisah, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya menghormati independensi dan putusan PK yang dikeluarkan MA. Namun KPK tetap mengingatkan perihal tujuan utama penegakan hukum bagi pelaku korupsi, yakni pemberian efek jerah. Pemotongan masa tahanan koruptor ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Tercatat ada sejumlah koruptor yang mendapat pemotongan masa tahanan, bahkan hingga dinyatakan bebas. Siapa saja koruptor yang mendapatkan pemotongan tersebut? Bekas Gubernur Riau Anas Makmun menerima gerasi dari Presiden Joko Widodo pada 25 Oktober 2019 berupa pemotongan masa hukuman selama 1 tahun. Vonis awal Anas Makmun adalah 7 tahun penjara, sehingga dengan gerasi hukumannya menjadi 6 tahun penjara. Ia kemudian dinyatakan bebas pada 3 Oktober 2020. Alasan resmi pemberian gerasi disebutkan karena Anas Makmun sudah uzur, sakit-sakitan, dan menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa tahanan di lapas. Lalu ada juga keringanan yang diberikan oleh Mahkamah Agung terhadap bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dalam kasus korupsi suap budidaya dan ekspor benih lobster. Edi awalnya divonis 9 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun MA memangkas hukumannya menjadi 5 tahun penjara melalui putusan PK. Alasan MA memangkas vonis ini adalah kinerja baik Edi selama menjabat sebagai menteri. Hal ini juga terjadi terhadap bekas Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, terpidana kasus suap proyek Hambalang. Di tingkat banding, hukumannya dipangkas menjadi 7 tahun. Namun KPK mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung memperberat hukumannya menjadi 14 tahun penjara. Di tingkat banding, hukumannya dipangkas menjadi 7 tahun. Namun KPK mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung memperberat hukumannya menjadi 14 tahun penjara. Anas kemudian mengajukan peninjauan kembali. Mahkamah Agung mengabulkan PK Anas dan memotong hukumannya dari 14 tahun menjadi 8 tahun penjara. Pemotongan masa tahanan bagi terpidana korupsi di Indonesia adalah praktik yang umum dan dilegalkan melalui berbagai mekanisme hukum seperti remisi, grasi, dan peninjauan kembali. Meski memiliki dasar hukum yang jelas, implementasi dan mekanisme-mekanisme ini seringkali kontroversial, terutama karena persepsi publik tentang kurangnya efek jerah.